Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Rice Processing Unit. Anggota kelompok kami terdiri dari Angela Christina Baban, saya sendiri Azia Ismi, Rizda Risma, dan Anggita Tidar Widianti. Saya akan menjelaskan tentang penggilingan gabah menjadi beras merupakan salah satu rangkaian utama penanganan pasca panen. Teknologi penggilingan sangat menentukan kuantitas dan kualitas beras yang dihasilkan. Penggilingan padi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem agribisnis beras di Indonesia. Penggilingan padi merupakan pusat pertemuan antara produksi, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran gabah atau beras, sehingga merupakan mata rantai penting dalam suplai beras nasional yang dituntut untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan beras baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angela Christina Nababan. Tahapan proses pengolahan beras meliputi perendaman, pengukusan, pengeringan, penggilingan, sortasi, dan pengemasan. Gabah GKG direndam pada air suhu 50-60 derajat Celcius selama 4-6 jam yang bertujuan untuk meningkatkan kadar air gabah. Hasil perendaman menunjukkan bahwa kadar air gabah meningkat dari 14 kurang lebih 1,4% menjadi 30,1 kurang lebih 0,1%. Menurut Ali dan Oja pada tahun 1976, pada kadar air sekitar 30% proses gelatinisasi pati dalam gabah dapat berlangsung pada saat dilakukan pengukusan. Setelah perendaman, proses selanjutnya adalah pengukusan gabah. Proses pengukusan dilakukan dengan mengalirkan uap panas atau steam yang berasal dari boiler. Kemudian, selesai pengukusan, gabah dari tangki pengukusan dikeluarkan dan ditampung dengan angkong atau trolei. Untuk selanjutnya, gabah dikeringkan dengan cara menjemur di lamporan atau lantai jemur hingga kadar air mencapai sekitar 14%. Selanjutnya, proses berikutnya adalah pengeringan gabah Proses pengeringan dilakukan dengan cahaya matahari langsung. Gabah yang sedang dikeringkan dibolak-balik setiap jam menggunakan kayu dengan tujuan agar pengeringan berlangsung secara merata. Setelah 2 hari pengeringan, kadar air mencapai 12% sehingga gabah sudah siap untuk digiling. Pengukusan gabah dilakukan menggunakan 2 buah tangki, masing-masing berkapasitas 100 kg. Tangki pengukusan gabah dialiri uap panas atau steam melalui pipa yang diberi lubang-lubang untuk menyuburkan uap. Pengukusan dilakukan selama 20 menit dan 30 menit. Suhu uap pengukusan gabah pada penelitian ini rata-rata mencapai 100,8 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wimberly tahun 1983 bahwa pada umumnya steam jenuh yang digunakan untuk pengukusan mempunyai tekanan antara 1 sampai 5 kg per cm kubik. Antara pada suhu sekitar 100 sampai 150 derajat Celcius. Pengambilan data suhu gabah dilakukan setiap 1 menit. Suhu dan tekanan pada tangki pengukusan relatif konstan selama proses pengukusan. Selanjutnya, nama-nama dan fungsi peralatan. Yang pertama ada perontokan. Perontokan biasanya dilakukan dengan cara yang lebih baik adalah menggunakan alat perontok semi mekanis atau pedal thresher ataupun mesin perontok mekanis power thresher. Penggunaan mesin perontok mekanis memiliki kapasitas perontokan yang dapat ditingkatkan hingga mendekati 1 ton GKP per jam. Selain juga mengurangi susut perontokan yang umumnya tinggi pada perontokan secara gebotan 5-8% atau tradisional. Yang kedua ada rubber roll atau pecah kulit. Mesin pemecah kulit sekam gabah kering giling berfungsi untuk memecahkan dan melepaskan kulit gabah. Input bahan dari mesin ini adalah gabah kering giling atau GKG, yaitu gabah dengan kadar air sekitar 14%. Basis basah dan outputnya berupa beras pecah kulit.
BPK yang berwarna putih kecoklatan atau kusam. Mesin pemecah kulit gabah yang banyak digunakan dewasa ini adalah mesin tipe rubber roll yang prinsip kerjanya memecah kulit gabah dengan cara memberikan tenaga tarik akibat kecepatan putar yang berbeda dari dua silinder karet yang dipasang berhadapan. Next. Selanjutnya, yang ketiga ada rice milling unit. Rice milling unit atau RMU merupakan jenis penggilingan pada generasi baru yang kompak dan mudah dioperasikan, di mana proses pengolahan gabah menjadi beras dapat dilakukan dalam satu kali proses. Di dalam RMU sesungguhnya terdapat bagian mesin yang berfungsi memecah sekam dan mengupas gabah, bagian mesin yang berfungsi memisahkan BPK dan gabah dari sekam lalu membuang sekamnya. Bagian mesin yang berfungsi mengeluarkan gabah yang belum terkupas untuk dikembalikan ke pengumpan. Bagian mesin yang berfungsi menyosoh dan mengumpulkan dedak, dan bagian mesin yang berfungsi melakukan pemutuan berdasarkan jenis fisik beras. Beras utuh, beras kepala, beras patah, dan beras benir. Kesemua fungsi tersebut dikemas dalam satu mesin yang kompak dan padat, sehingga praktis dan mudah digunakan. Yang keempat ada rice milling plant. Pada prinsipnya, RMU dan RMP adalah dua nama yang sama bila ditinjau dari segi fungsi, yaitu mesin-mesin penggilingan padi yang berfungsi mengkonversi gabah kering menjadi beras putih yang siap dikonsumsi. Bila RMU merupakan satu mesin yang kompak dengan banyak fungsi, maka RMP merupakan jenis mesin penggilingan padi yang terdiri dari beberapa unit mesin yang terpisah satu sama lain untuk masing-masing fungsinya dalam proses penggilingan beras. Selanjutnya, hasil atau produk akhir yang diperoleh. Dalam memproses gabah kering, giling harus menghasilkan 7% beras pecah kulit dan 30% masih dalam bentuk gabah kering giling. Sementara itu, untuk memisahkan gabah kering giling dan beras pecah kulit, lanjutnya harus menggunakan ayakan kawat. Selanjutnya, pecahan kulit murni diproses pada polis untuk mendapatkan beras berkualitas dan rendam tinggi serta broken kecil. Analisis ekonomi. Analisis ekonomi yang dilakukan meliputi biaya tetap, biaya variabel, break-even point atau BEP, serta analisis kelayakan ekonomi yang meliputi penghitungan net present value, internal rate of return, benefit cost ratio, dan periode pengembalian modal. Hasil analisis ekonomi, perhitungan analisis ekonomi perlu diketahui baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan penggilingan padi. Setiap kegiatan penggilingan yang dilakukan suatu mesin memerlukan sejumlah biaya yang perlu dikeluarkan. Kesimpulannya, dalam mengubah padi menjadi beras, banyak tahapan yang dilakukan, yaitu perendaman, pengukusan, pengeringan, penggilingan, sortasi, dan pengemasan untuk dapat dipasarkan. Hasil analisis ekonomi meliputi biaya tetap, biaya variabel, break-even point atau BEP, serta analisis kelayakan ekonomi rate of return atau IRR, benefit cost ratio atau BCR, dan periode pengembalian modal atau payback period analisis untuk mengetahui kelayakan dan untuk melakukan perencanaan dana yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.